Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis Rabu tanggal 13 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Saleha merasa bahagia yang luar biasa setelah Nando memberikan izin dan dukungan penuh untuk kembali bekerja. Kini ia bisa membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga sekaligus biaya kuliah Bara. Dengan semangat baru, ia mengambil pekerjaan sebagai kurir pengantar. Setiap hari, meskipun lelah melanda dan berbagai cobaan datang menghampiri, Saleha tetap berusaha tegar dan menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati. Di tengah perjalanan mereka yang tak mudah, Nando selalu menjadi pilar kokoh baginya. Ia tak henti-hentinya bersyukur dan selalu mendampingi Saleha, memberikan kekuatan di saat-saat yang sulit. Dengan lembut, Nando menggenggam tangan Saleha dan mengingatkan bahwa meskipun mereka telah mengalami banyak kehilangan, musibah, dan cobaan, cinta mereka justru semakin kuat. Setiap momen sulit yang mereka lalui bersama telah membuat ikatan mereka semakin kokoh. Bukti nyata dari ketulusan cinta di antara mereka. Mendengar kata-kata suaminya, Saleha tak kuasa menahan senyum manis yang menghiasi wajahnya penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Di sebuah rumah mewah, Saleha mulai menjalani pekerjaannya. Dengan hati-hati, ia memindahkan dus-dus besar berisi berbagai barang yang harus diatur di tempatnya. Meski tubuhnya mulai terasa lelah, semangat untuk mengerjakan pekerjaan tak pernah padam. Rumah besar itu kosong dan hening, membuat suara langkahnya terdengar jelas setiap kali ia berjalan membawa kotak demi kotak ke dalam ruangan. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika seorang pria berpenampilan rapi dengan setelan jas masuk ke ruangan. Pria itu mendekatinya dengan tatapan penuh tanya, membuat Saleha sejenak terdiam dan menatapnya. Lalu pria tersebut bertanya dengan nada serius, siapa yang telah memintanya untuk memindahkan semua kotak itu? Belum sempat Saleha menjawab, tatapannya yang semula bingung berubah menjadi terkejut. Pria itu ternyata bukan orang asing baginya. Di balik jas mewah dan sikap formalnya, ia mengenali pria itu, yakni yang bernama Aryo. Begitu pula dengan Aryo yang tampak sama terkejutnya ketika menyadari bahwa wanita di hadapannya adalah Saleha. Keduanya saling bertukar pandang dalam keterkejutan dan perlahan perasaan nostalgia mulai muncul di antara mereka. Dan pertanyaan tentang keberadaannya di rumah besar itu pun langsung terlontar dari mulutnya. Aryo hanya tersenyum tipis, lalu mempersilahkannya untuk duduk. Mereka berbincang panjang mengenang masa lalu yang pernah mereka lewati bersama. Cerita-cerita lama yang membangkitkan kenangan manis sekaligus menyakitkan. Perbincangan itu menghadirkan kembali berbagai ingatan yang nyaris terlupakan, membuat keduanya tenggelam dalam nostalgia. Selepas pertemuannya dengan Saleha, Aryo segera pergi meninggalkan rumah itu dengan mobilnya untuk menuju ke kantornya. Di tengah perjalanan, pikirannya justru kembali pada sosok yang baru saja ditemuinya. Ia tampak memegang sebuah foto keluarga lalu menatapnya dengan seksama. Di foto itu, wajah Saleha tersenyum berdampingan dengan keluarganya. Ada Darmawan, Bara, Reza, serta Nando, suaminya. Perasaan campur aduk memenuhi benaknya. Setiap detail dalam foto itu seperti menyimpan cerita yang membuat hatinya resah, membawa banyak kenangan yang entah mengapa masih membekas di pikirannya. Sambil memandangi jalanan, Aryo terdiam dalam lamunan. Ada banyak pertanyaan yang berputar-putar di benaknya. Mulai dari kehidupan Saleha yang tampak bahagia bersama keluarganya hingga alasan mengapa ia harus hadir kembali di hidupnya saat ini. Di balik tatapan tenangnya tersimpan keraguan yang tak bisa dijelaskan, seolah ia sedang menimbang-nimbang sesuatu yang besar. Mungkinkah ada niatan tersembunyi di balik kedatangannya kembali? Apakah rencana yang terbesit di benaknya itu untuk kebaikan atau justru sebaliknya? Sementara itu, di pagi yang cerah, Nando mengendarai motornya dengan Bara.
Sementara Reza duduk di depan untuk mengantar Reza sekolah dan sekalian mengantar Bara ke kampusnya. Ketiganya menikmati perjalanan yang tenang di bawah sinar matahari pagi, sambil berbincang ringan tentang hal-hal sehari-hari. Namun ketenangan itu terusik saat mereka berpapasan dengan sebuah mobil berwarna putih. Sepintas Nando melihat sekilas sosok pria yang ada di mobil tersebut dan hatinya langsung merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia tak mengenali pria itu sepenuhnya, tetapi perasaannya seolah mengirimkan sinyal aneh yang sulit dijelaskan. Tanpa alasan yang jelas, ia merasakan kecemasan tak terduga, seolah ada sesuatu yang buruk sedang menanti mereka. Perasaan tersebut semakin mengganggu pikirannya, memaksa Nando untuk sesaat menghentikan motornya dan merenung. Melihat kegelisahan Nando, Bara menepuk pundaknya dengan lembut. Mencoba menenangkan, ia tersenyum kecil dan mengatakan, mungkin semua itu hanyalah perasaan sesaat yang tak perlu dipikirkan terlalu dalam. Bara meyakinkan Nando bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Di rumah Pak Rahmat, Saleha berdiri di depan pintu sambil memanggul tas besar di punggungnya, bersiap menjalankan pekerjaannya sebagai kurir pengantar. Begitu ia tiba, Dita langsung menyambutnya. Namun sambutan itu jauh dari ramah. Dengan senyum sinis dan nada mengejek, Dita melontarkan kata-kata yang menusuk hati Saleha. Ejekan dan sindiran yang Dita lontarkan seolah merendahkan pekerjaannya, membuatnya merasa tersudutkan. Meskipun sakit hati, Saleha berusaha menahan diri, mengontrol emosinya, dan dengan tenang membalas ucapan Dita tanpa kehilangan rasa hormatnya. Ia menegaskan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai, tak peduli apapun pandangan orang lain. Beberapa saat setelah itu, sebuah keinginan aneh menyelinap di hatinya, membuat Saleha merasa penasaran untuk melihat kondisi Pak Rahmat. Ingatannya melayang ke masa lalu saat terakhir kali ia bertemu mertuanya sebelum diusir dari rumah itu. Saat pintu terbuka, Saleha terpaku di ambang pintu. Matanya membulat melihat kondisi Pak Rahmat yang terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya tampak lemah dan ringkih, wajahnya pucat, dan sorot matanya penuh dengan kepedihan. Mata lelaki tua itu berkaca-kaca, seolah memancarkan permohonan tanpa suara. Meminta tolong dari derita yang mengikatnya. Saleha bisa merasakan penderitaan yang Pak Rahmat alami. Seakan-akan ada belenggu yang menahan kebebasan dan kebahagiaannya. Tiba-tiba rasa iba yang mendalam menyelimuti hati Saleha, menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu demi menolong mertuanya itu. Ia sadar akan resiko yang besar yang mungkin datang, terutama halangan dari Dita dan juga Bu Siska yang tentunya akan menghentikan langkahnya. Tapi hatinya sudah mantap, ia tak bisa meninggalkan Pak Rahmat dalam kondisi seperti itu. Saleha mulai menyusun rencana kecil di benaknya, berharap bisa melakukan sesuatu untuk membebaskan mertuanya dari penderitaan Bu Siska.